Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam acara obrolan DPRD Kota Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya ditemani rekan sekerja saya, senior di DPRD Kota Yogyakarta, Mas Ali Fahmi. Dia anggota DPRD Kota Yogyakarta yang tergabung di dalam Komisi D. Selamat bertemu, Mas Fahmi. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Pak. Masih puasa? Ya, alhamdulillah masih puasa. Insya Allah ya puasa bisa selesai. Nah, pertemuan saya dengan Mas Fahmi kali ini yang biasa kita panggil bukan Mas Ali tetapi Mas Fahmi. Kita akan menggali sejauh mana kasus stunting di Kota Yogyakarta ini bisa tertangani, terutama di akhir rencana pembangunan jangka panjang Kota Yogyakarta. Pembangunan jangka panjang itu masanya tahun 2005 sampai tahun 2025. Ya. Sementara sekarang sudah masuk 2024. Nah, akhir masa itu kasus stunting ini gimana, Mas Fahmi? Ya, kasus stunting di Kota Yogyakarta istilahnya lumayan lebih terkendali. Kita posisi di bawah angka rata-rata nasional. Jadi 2 tahun terakhir itu angka rata-rata nasional 21,6%, kemudian 17,8%. Sedangkan di Kota Yogyakarta kita posisi sekarang 12. Tahun 2022 terlebih dahulu itu angkanya sekitar 13,80%. Kita masih jauh sekali di bawah angka rata-rata nasional. Kemudian kemarin 2023 12,27% ini Pak Ketua, sehingga kita 5% lah dibanding di bawah angka rata-rata nasional. Akan tetapi kita istilahnya tidak berpuas diri karena target di Kota Yogyakarta, kita DPRD Kota Yogyakarta bersama dengan pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini Dinas Kesehatan serta Puskesmas dan serta jajarannya ingin targetnya ya ke depan bisa zero stunting. Meskipun ini tidak bisa diselesaikan oleh DPRD, oleh pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini Dinas Kesehatan, tapi semua elemen, semua lini, semua bergerak untuk mensukseskan agar ke depan Kota Yogyakarta bisa bebas dari stunting atau zero stunting itu Pak. Kalau dari sisi angka itu kan tadi kualitatif ya. Kalau misalkan dari angka jumlah itu 12,27% itu kira-kira nengok berapa orang ya? Itu ya sekitar 1.000 lebih. Jadi ya masih banyak lah, kita dari 14 kecamatan atau 45 kelurahan itu masih ya di Kota Yogyakarta masih banyak lah. Sehingga ini perlu penanganan kita dari sisi dewan. Kita ada 3 fungsi dewan: pengawasan, kemudian juga penganggaran, bagaimana menganggarkan untuk stunting ini bisa berjalan dengan diatasi dengan baik, kemudian juga fungsi pembuatan peraturan daerah. Kalau 1.000 lebih ini terkonsentrasi sebarannya itu terbanyak di kelurahan atau kecamatan tertentu bisa terdeteksi nggak Pak? Iya, jadi di puskesmas, tiap-tiap puskesmas tentunya sudah ada, tapi ini relatif memang lebih menyebar. Jadi kita istilahnya ya lebih aman lah. Jadi dari sisi ketika masuk ke 45 kelurahan, angka 1.000 lebih. Ya, angka 1.000 lebih ini kan akhirnya tidak terlalu banyak. Sun kita ingin nanti targetnya bisa zero stunting. Sun itu juga bukan suatu hal yang ada nggak? Mudah. Ya, tentunya ada. Jadi terbanyaknya di kelurahan mana? Kalau untuk dari sisi kelurahan tentunya data ada di Dinas Kesehatan ya.
Tapi beberapa waktu yang lalu kita sebelum akhir periode itu memang ada istilahnya hampir seperti zaman pandemi, ada yang kuning, zona kuning itu juga ada. Okay. Di beberapa kelurahan ada zona kuning karena ketika Sudah dizonasi ya. Ya, sudah dicek oleh kader Posyandu kan ada kader Posyandu dan juga dibantu kader PKK juga cukup turut gerak. Itu kemudian dicek lagi, jadi difinalisasi istilahnya oleh Puskesmas sehingga muncul angka itu. Kemudian ada beberapa wilayah yang lebih banyak kita memang alhamdulillah zona hijau Pak Ketua, tapi ada beberapa wilayah yang memang ada zona warning kuning kuning. Ya masih relatif lebih Yang banyak. merah ada? Yang merah alhamdulillah kota Yogyakarta tidak ada. Kita karena rata-rata jauh di bawah angka rata-rata nasional sehingga relatif lebih baik. Nah, terus kenapa tadi saya tanyakan kasus stunting di Jogja itu rata-rata penyebabnya? Ya kita mesti secara awam stunting itu identik dengan apakah identik dengan kemiskinan yang KMS, PKH itu tentunya bukan. Stunting beda. Meskipun stunting itu ya ada kurang nutrisi, kurang gizi dan sebagainya, itu tentunya mungkin ada benarnya dari sisi angka kemiskinan mungkin terus ada yang terdampak, tapi juga angka stunting ini yang perlu lebih dipengaruhi ya dipengaruhi ya perilaku sebenarnya, perilaku orang tua, calon mantan, pasangan usia subur, kemudian juga sejak remaja ini juga harus kita kondisikan. Dari Dinas Kesehatan Puskesmas sudah gerak bagaimana misalnya di tingkat SMP, SMA itu khususnya remaja putri dikasih kapsul penambah darah ini, dan juga edukasi, pemahaman, sosialisasi itu sejak dini. Kita juga di kota Yogyakarta ada posyandu remaja, meskipun masih minim ini yang tentunya menjadi PR kita di pemerintah kota Yogyakarta. Apa istilahnya posyandu remaja? Posyandu remaja itu tentunya di situ ya kumpulan remaja, bagaimana dia kesehatan remaja reproduksi, kemudian juga kesehatan dari sisi fisik maupun juga psikis juga harus disiapkan, dan juga ya di situ ya edukasi kumpulan ya kegiatan positif lah untuk remaja, untuk peningkatan edukasi juga khususnya terkait dengan kesehatan nantinya remaja nantinya menjadi dewasa, menjadi pasangan istilahnya nanti ya berkeluarga, menjadi pasangan usia subur dan sebagainya. Itu tentunya disitulah harus kita siapkan sejak dini. Tapi ini yang kita di kota Yogyakarta masih sangat minim sekali, apalagi sekarang ini ya remaja lebih senang ya media, sekarang medianya banyak media sosial, kemudian main HP dan sebagainya, ketimbang mungkin wah pertemuan ini manfaatnya apa. Inilah tentunya menjadi PR kita bersama untuk memberi pemahaman bagaimana pentingnya ya posyandu remaja, termasuk yang kita bahas ini Pak Ketua terkait dengan stunting ini, biar sejak dini warga masyarakat terutama yang remaja ini sudah tahu bahaya stunting. Karena stunting itu sekarang menjadi isu nasional gitu. Jadi dari Pak Presiden, Menteri, Gubernur, bahkan sampai bawah, sampai tingkat kemarin kampanye selalu membahas stunting. Apalagi kita anggota DPRD pasti membahas stunting. Dan alhamdulillah kemarin berkat usulan dari warga, penggerak posyandu, PKK, ketika kita reses itu mesti usulan, wah ini alatnya dulu alat antropometri yang untuk timbangan sudah semua tinggi posyandu dapat. Sekarang sudah dapat. Dulu kan 5 posyandu 1 alat, itu kan gampang rusak. Nah, sekarang dengan usulan seperti itu kita usulkan dan dianggarkan di pemerintah pusat, alhamdulillah kita dapat 623 antropometri alat. Itu karena kita ada 616 RW dan di situ ada 623 posyandu, sehingga kita poskan ke 623 posyandu. Sekarang ya mereka seneng ketika udah nggak usung-usung, meskipun ya sambat ketika ngusung, wah berat sekali, tapi berat itu diangkut dengan rasa senang. Alhamdulillah dah masing-masing posyandu dah berhasil dapat antropometri ini. Itu sangat membantu dari untuk yang kita bahas ini terkait dengan stunting, karena dengan
diukur timbangan dan tinggi badan yang otomatis sangat lebih memudahkan ini Pak Iya. Ketua. Nah, penanganan kasus stunting sendiri, Mas Fahmi, Iya. ada nggak kasuistik ini masyarakat yang merasa apa ya, malu, Oh iya. nah, Iya. punya keturunan yang stunting misalnya? Iya. Ya, tentunya ada di beberapa tempat kemudian dan tidak mau didatangi oleh petugas, tapi ini harus pendekatannya harus hati-hati memang. Dan data stunting ini tidak bisa dibuka secara luas. Memang lebih tertutup nanti di dinas kesehatan, kemudian di puskesmas. Di samping itu juga karena tadi isu nasional dan sangat penting untuk ketahanan negara sampai tingkat bawah, TNI Polri, Polsek, Koramil itu juga terlibat. Mereka memberikan nutrisi, gizi maupun juga obat-obatan, itu memang luar biasa. Kalau ketentuannya ada nggak sih, Mas Fahmi, yang menjadi sorotan komisi tentang pencegahan stunting itu secara nasional? Misalkan di kota Yogyakarta ada 1.000 lebih ya. Terus harus berapa kali dia itu mendapatkan intervensi nutrisi dari pemerintah kota itu tentunya ya rutin ya, harus rutin, nanti dipantau oleh posyandu sendiri, kemudian juga dipantau oleh puskesmas, jadi oleh pembina puskesmas, kemudian harus sampai istilahnya tuntas dari usia balita ini harus benar-benar memang sampai tuntas, termasuk juga dari sisi kepolisian, Polsek dan Koramil tadi juga selalu memberikan tambahan gizi dari sisi makanan maupun obat-obatan. Ini sangat luar biasa bantuan karena memang stunting ini menjadi isu nasional dan memang sangat penting untuk ditangani semuanya oleh semua elemen karena stunting ini tentunya nanti ke depannya aparatur pemerintahan ikut masalah ketahanan semua. Masalah ketahanan, jangan sampai nanti ketika di suatu negara banyak angka stunting, kan stunting itu terkait dengan kecerdasan, jadi ketika terkena stunting itu kecerdasan tentunya menurun. Sehingga harus istilahnya disembuhkan lah, dinormalkan lagi untuk agar bisa seperti yang kita harapkan dalam kondisi normal, sehingga dari sisi kecerdasan dan sebagainya nanti ketahanan negara kuat. Kemudian kalau negara ingin cari kader Jawa presiden, menteri, tukang insinyur dan sebagainya mudah. Sing stunting Sehingga kalau ketika di suatu negara banyak stunting itu otomatis ya negara goyah. Kemudian kesulitan cari yang tadi. Nah itu besaran intervensinya itu berapa? Kalau menurut hitung-hitungan, nah kalau seperti TNI Polri itu kan sifatnya membantu. Sementara pemerintah daerah sendiri untuk mengintervensi itu anggarannya per A-nya berapa itu? Dan berapa kali dalam 1 bulan? Untuk dalam 1 bulan tentunya rata-rata sekali ya, dan itu dipantau dalam sekian bulan, jadi sekian bulan itu tentunya agar ditargetkan dalam sekian bulan itu nanti bisa selesai setelahnya tertangani dengan baik untuk tidak masuk dalam angka stunting. Meskipun misalnya sudah selesai besaran anggarannya belum? Untuk anggaran itu tentunya per A-nya ya kan? Modelnya tidak per A mungkin langsung gitu. Jadi untuk stunting sekian di dinas kesehatan seperti itu. Itu yang terlibat berapa dinas? Karena itu yang aktif. Untuk dinas itu yang misalnya yang utamanya dinas kesehatan, tetapi tidak hanya dinas kesehatan saja, semua dinas harus terlibat. Dinas yang dulu menangani tentang KB, perempuan dan anak ini juga terlibat. Kemudian juga dinas-dinas yang Kominfo kan informasi, itu kan harus memberikan informasi, nanti masukkan edukasi, edukasi itu masukkan ke bagian Kominfo untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dari remaja sampai dengan keluarga, termasuk juga yang lansia pun
Karena lansia kan bagian dari suatu keluarga, itu harus menyampaikan juga kan, udah ibu-ibu mungkin kakek neneknya itu Kalau juga harus bisa menyampaikan. Saya sempat mendengar dari dulu ya. Kalau dari Kementerian BKKBN itu badan BKKBN yang kebetulan ketua lembaganya adalah Pak Asto yang memang Pak mantan Bupati Kulon Progo itu pernah menganggarkan untuk kasus stunting itu dalam 1 minggu satu minggu diberikan nutrisi sebesar 15.000. Itu kalau di kota berjalan nggak itu? Di kota tentunya di dinas kesehatan kemudian juga puskesmas dan juga yang terakhir juga terlibat dinas yang KB, dinas KB perempuan dan anak itu juga ikut terlibat untuk penanganan masalah stunting, termasuk juga dari sisi makanan. Makanan itu juga diwujudkan hampir sama dengan ketika pandemi. Jadi juga ada istilahnya pihak ketiga itu masyarakat yang masak, jadi masak dan disampaikan. Masak yang bergizi sebesar 15.000. Kemudian disampaikan kepada keluarga atau anak yang stunting tadi. Ya, itu ada. Dan kemudian juga kita di Posyandu, Mas, ini yang kita tekankan di sisi Posyandu itu ada penganggaran yang istilahnya mengaktifkan Posyandu, kegiatan Posyandu terutama Posyandu Balita ini tentunya harus aktif karena dulu sering karena Posyandu itu pada negeri, masyarakat banyak yang harus mengeluarkan sendiri. Nah ini yang tentunya kita konsen di Komisi D, jangan sampailah masyarakat full mengeluarkan sendiri. Harus maksud ada saya gitu, APBD. maksud saya itu kalau intervensinya ada, ojo nganti masyarakat terutama ibu PKK yang ngurusi yadu harus bayar sendiri. Harap nangani mendadak kanggo bantingan. Ya, ini tentunya sudah kita kondisikan tadi di dinas dan juga beberapa waktu sebelumnya memang juga ada belum serentak nih, Mas. Jadi misalnya di beberapa musrenbang, beberapa kelurahan itu sudah menganggarkan untuk Posyandu sekian RW sekian juta itu ada, tapi banyak kelurahan yang belum. Nah ini sekarang akan kita misalnya nanti ke depan diserentakkan, istilahnya harus ada. Jadi di tiap kelurahan, tiap RW, tiap Posyandu itu harus ada anggaran yang memang untuk subsidi itu. Di samping itu kan kita banyak SDM, 5-10 SDM nanti itu perlu pembimbingan lah, ada di samping semacam itu fintech. Perlu penguatan kelembagaan nggak itu? Ya, Posyandu harapan kita nanti ya terlembaga dengan relatif baik sehingga dari sisi penganggaran lebih mudah. Istilahnya kemarin kan sempat tercecer banyak masyarakat yang kita mengeluarkan sendiri, Pak. Itu jangan sampai sehingga ini sudah mulailah kita tata lagi untuk nanti Posyandu kita anggarkan. Basisnya kan RW rata-rata ada yang 1 RW 2. Itu perlu dilembagakan, dalam arti kalau dilembagakan artinya itu firm di situ termasuk anggarannya misalkan apa dasarnya. Ini yang tentunya kita perjuangkan nanti untuk Posyandu seperti RT RW itu kan sampai istilahnya di semua lini ada. Ini Posyandu yang tentunya nanti kita lebih lembagakan sehingga dari sisi penganggaran akan lebih mudah. Ini harapan kita sehingga jangan sampai tercecer seperti kemarin, anggarannya nggak ada, kita mengeluarkan sendiri, Pak, gitu, dan sebagainya. Ini masukan kita ketika reses, ketika kita sosialisasi ke kelurahan-kelurahan itu banyak keluhan dan tentunya kita tampung dan kita tindak lanjuti di Komisi D DPRD Kota Yogyakarta. Nah, ini juga ada yang menarik. Kebetulan baru-baru ini kita kan DPRD membuat panitia khusus pembahas perubahan atau pencabutan Perda nomor 12 tahun 2002 tentang kelembagaan masyarakat. Nah, kira-kira itu nanti mempengaruhi lembaga
posyandu. Ya, itu sangat mungkin nanti untuk yang posyandu kita masukkan, karena banyak usulan juga dari warga masyarakat maupun juga kita yang di Komisi D itu, posyandu untuk bisa terlembagakan dengan baik nanti di kelurahan, kemudian di RW atau ada beberapa RW, jadi mungkin ada 7 RW yang 3 atau 4 RW, yang 1 RW itu 2 itu bisa terlembagakan dengan baik nanti. Dari sisi penganggaran, kebijakan, kegiatan itu nanti bisa. Jadi kalau lembaganya itu jelas, kemudian diberikan tanggung jawab, apalah dana hibah atau apa itu, wes rasa data. Mikir. Ya syukur-syukur itu bisa merantasi segala urusan kesehatan nang wilayah lah itu. Itu nanti kita dukung Mas Pak Ketua terkait dengan kelembagaan posyandu itu menjadi pemikiran kita bersama. Jangan sampai semacam anak tiri posyandu itu. Kemarin anggarannya hampir istilahnya ada tapi sangat kurang, minim. Banyak masyarakat banyak yang mandiri mengeluarkan. Ini kan menjadi tidak adil. Ketika APBD kita sudah 2 triliun lebih kok anggarannya masih kurang dari sisi posyandu ini, yang tentunya nanti kita perjuangkan dari sisi kelembagaan, penganggaran maupun dari kebijakan program. Itu Pak Ketua.